Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 kelas S1-2A akan menjelaskan sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom, di mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi manusia dengan anggota kelompok Yesi Heria, Anissa, Nadia Faradila, Nadia Islamia Dasman, Miki Viola Agatha, Nur Fadila, Rizda Fitriani, dan Wirda Reni Makfiroh dengan dosen pengampu Ibu APT Mira Febrina, Master of Science. Adapun pokok pembahasan dari kelompok kami yang pertama saraf, yang kedua sistem saraf pusat, yang ketiga sistem saraf otonom. Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi atau pengaturan tubuh yang berupa pengantaran impuls saraf ke suatu susunan saraf pusat. Pemrosesan impuls saraf dan perintah untuk memberi suatu tanggapan rangsangan. Suatu unit terkecil dari pelaksanaan kerja sistem saraf ialah sel saraf atau neuron. Suatu sistem saraf itu sangatlah berperan dalam suatu iritabilitas tubuh. Iritabilitas itu memungkinkan makhluk hidup dapat menyesuaikan diri dan menghadapi suatu perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Jadi, iritabilitas itu kemampuan menanggapi rangsangan. Berikut merupakan gambar dari bagian sistem saraf, di mana bagian sistem saraf ini terdiri dari dendrit, inti sel, badan sel, akson, sel Schwann, sulbung myelin, nodus Reinper, dan sinapsis. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah kendali dan pengaturan terhadap suatu kerja jaringan saraf hingga ke sel saraf. Sistem saraf pusat terdiri dari otak besar, otak kecil, sumsum lanjutan medula oblongata, dan sumsum tulang belakang medula spinalis. Otak terletak pada bagian di dalam tulang tengkorak, sedangkan sumsum tulang belakang terletak pada bagian di dalam ruas-ruas tulang belakang. Otak. Bagian-bagian otak bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama, otak besar adalah bagian otak yang paling besar. Otak besar terbagi menjadi dua, yaitu otak kiri dan otak kanan. Yang kedua, otak tengah adalah otak yang menghubungkan otak depan dan otak belakang. Yang ketiga, otak kecil adalah otak yang terletak di belakang kepala. Yang keempat, jembatan Farol, yaitu berisi serabut saraf yang menghubungkan lobus kiri dan kanan serta menghubungkan otak kecil dan otak besar. Yang kelima, sumsum lanjutan, yaitu membentuk bagian bawah batang otak serta menghubungkan jembatan Pons dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang bisa kita lihat pada gambar 3.7, diagram penampang melintang sumsum tulang belakang. Bagian utama dari sumsum tulang belakang yaitu substansi gracia, adalah lapisan dalam sumsum tulang belakang yang memiliki warna kelabu. Substansi alba adalah serabut saraf pembentuk sumsum tulang belakang dan otak yang berwarna putih. Adapun fungsi dari sumsum tulang belakang yang pertama mengumpulkan dan mengirim info ke otak. Yang kedua, menerima pesan dari otak. Yang ketiga, menjadi jalan pintas bagi gerak refleks. Yang keempat, mendistribusikan perintah ke saraf motorik. Baiklah, materi berikutnya yaitu mengenai sistem saraf tepi. Fungsi sistem saraf tepi ini memungkinkan sistem saraf pusat untuk berkomunikasi dengan bagian-bagian tubuh. Sistem saraf tepi bekerja secara dua arah melalui saraf sensorik dan saraf motorik. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu sistem saraf sensorik. Saraf sensorik adalah sel atau organ yang berfungsi untuk menerima rangsangan atau stimulus. Saraf sensorik mempunyai fungsi untuk membawa sinyal dari organ yang merespon rangsangan ke sumsum tulang belakang dan otak. Informasi atau rangsangan tersebut dapat berupa visual, rasa, atau aroma. Berikutnya yaitu sistem saraf motorik. Saraf motorik ini merupakan bagian dari struktur dan fungsi sistem saraf yang berfungsi mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Fungsinya yaitu menghantarkan impuls dan merasakan rangsangan. Saraf motorik ini dibedakan lagi menjadi saraf somatik dan saraf otonom. Perbedaan saraf somatik dan saraf otonom adalah
Pada saraf somatik bekerja secara sadar, seperti ketika kamu menggerakkan tangan untuk mengambil sesuatu barang. Sebaliknya, pada saraf otonom bekerja secara tidak sadar, contohnya seperti proses kinerja paru-paru dalam tubuh. Karena memiliki fungsi yang berlawanan pada organ yang sama, saraf otonom ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu simpatik dan parasimpatik. Simpatik ini mengatur respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri. Misalnya ketika sedang cemas atau takut. Saraf simpatik akan memicu respon dengan memperbesar pupil, menghambat aliran ludah, mempercepat denyut jantung, mengecilkan bronkus, dan menghambat sekresi kelenjar pencernaan. Parasimpatik gunanya menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri. Saraf parasimpatik akan memicu respon dengan mengecilkan pupil, menstimulasi aliran ludah, memperlambat denyut jantung, memperbesar bronkus, menstimulasi sekresi kelenjar pencernaan. Fungsi sistem saraf. Sistem saraf terbagi dua, yaitu saraf pusat dan saraf otonom, yang mana kedua saraf ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama akan kita bahas yaitu saraf pusat. Saraf pusat memiliki fungsi yaitu pusat processing data, jalur sensoris, sistem piramidal dan eksternal piramidal, refleks spinal. Sedangkan fungsi dari sistem saraf otonom yaitu tekanan darah, denyut jantung dan pernapasan, suhu tubuh, pencernaan, metabolisme, sehingga mempengaruhi berat badan. Seperti yang dapat kita lihat bersama, penyakit pada sistem saraf diantaranya yaitu tumor otak, hidrosefalus, meningitis, Alzheimer, neuritis, Parkinson, epilepsi, dan stroke. Di sini saya akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu tumor otak. Tumor otak adalah pertumbuhan abnormal bersifat kanker atau non-kanker di otak. Yang kedua yaitu hidrosefalus, atau ukuran kepala bayi yang membesar secara tidak normal akibat penumpukan cairan di rongga vertikal otak. Yang ketiga yaitu ada meningitis, atau radang selaput otak dan sumsum tulang belakang, biasanya disebabkan oleh infeksi. Keempat yaitu Alzheimer, penyakit progresif yang menghancurkan memori dan fungsi mental penting lainnya. Yang kelima yaitu ada neuritis, atau kondisi saraf perifer meradang. Yang selanjutnya yaitu Parkinson, atau penyakit saraf yang mempengaruhi bagian otak fungsi mengkoordinasikan gerakan tubuh. Selanjutnya ada epilepsi, atau aktivitas sel saraf di otak terganggu menyebabkan kejang-kejang. Stroke, atau kerusakan otak akibat gangguan suplai darah. Mekanisme kerja sistem saraf dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sistem saraf adalah sistem koordinasi yang bertugas mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Cara kerja sistem saraf adalah dengan menerima dan meneruskan rangsang ke pusat saraf, misalnya otak atau sumsum tulang belakang. Berikutnya yaitu celah sinaptis. Yang pertama, pada setiap neuron, terminal aksonnya membengkak membentuk suatu tonjolan kecil yang disebut tombol sinapsis. Yang kedua, permukaan membran tombol sinapsis ini dinamakan membran prasinapsis yang menghantarkan impuls dari terminal sinapsis menuju dendrit atau badan sel berikutnya. Yang ketiga, impuls tersebut akan diterima oleh permukaan membran dendrit atau badan sel yang dituju. Yang keempat, membran yang demikian dinamakan membran pascasinapsis. Di antara kedua membran ini dipisahkan oleh suatu celah yang disebut celah sinapsis. Macam-macam sinaps ada 3. Yang pertama yaitu sinaps aksosomatik, 2. sinaps aksodendritik, 3. sinaps aksoaksonik. Sinaps aksosomatik merupakan titik temu antara ujung akson satu sel saraf dengan soma atau badan sel dari neuron lain.
Sinap aksodendritik merupakan titik temu antara ujung akson satu sel saraf dengan dendrit dari sel saraf lain. Sinap aksonik merupakan titik temu antara ujung akson sel saraf dan akson dari sel saraf lain. Ciri-ciri sinaps pertama yaitu hanya mengantar impuls ke satu arah. 2. Memperlambat perambatan impuls. 3. Melanjutkan perambatan impuls dengan bantuan neurotransmitter. 4. Dapat menambah kuat rangsang hingga mencapai nilai ambang perangsangan. 5. Sangat peka terhadap kelelahan, penurunan kemampuan hantaran impuls. 6. Peka terhadap kekurangan oksigen. 7. Peka terhadap senyawa kimia dan obat-obatan. Fungsi sinaps yang pertama mengatur transmisi dari neuron, kedua membagi impuls atau rangsangan ke beberapa neuron, ketiga memberikan rangsangan atau impuls ke sel otot, keempat memiliki peran di dalam pembentukan ingatan atau memori pada hewan ataupun manusia, dan yang kelima untuk menyediakan koneksi di antara neuron sehingga memungkinkan rangsangan atau impuls bisa mengalir di antara neuron-neuron tersebut. Neuron transmitter. Apa itu neuron transmitter? Neuron transmitter adalah zat kimia yang berfungsi untuk meneruskan informasi antara satu neuron ke neuron lainnya yang dikeluarkan ke rongga atau celah sinaps bila ada impuls saraf yang sampai ke titik tersebut. Atau secara singkat dapat kita artikan senyawa kimiawi dalam tubuh yang bertugas untuk menyampaikan pesan atau satu sel saraf ke sel saraf target. Nah, sel-sel target ini dapat berada di otot, berbagai kelenjar, dan bagian lain dalam tubuh. Neuron transmitter ini memiliki peran yang sangat penting untuk otak dalam mengatur kinerja berbagai sistem tubuh. Sistem tubuh tersebut termasuk yang pertama ada detak jantung, pernafasan, siklus pengatur tidur, pencernaan, suasana hati, konsentrasi, nafsu makan, dan gerakan otot. Untuk gambar atau proses yang berkaitan dengan neurotransmitter yaitu pada tulang pipa, di mana molekul transmitter disintesis atau disatukan dari perkusor dengan katalis enzim di neuron persinaps. Perkusor itu apa sih? Perkusor adalah senyawa yang berpartisipasi dalam reaksi kimia yang menghasilkan senyawa lain yang terdiri dari kolin dan asetil CoA. Pada tahap yang kedua, molekul neurotransmitter tadi akan disimpan di vesikel atau dapat disebut ruang pada sel yang dikelilingi membran sel. Nah, pada tahap yang ketiga, saat neurotransmitter berada di dalam vesikel dan ada yang bocor, maka akan didegradasi oleh enzim atau didaur ulang oleh enzim kolin asetil transferase atau CHAT. Pada tahap yang keempat, neurotransmitter yang masih utuh di dalam vesikel akan bergabung dengan sinaps dengan proses potensial aksi yang akan membuat vesikel bergabung dengan membran presinaps dan melepaskan neurotransmitter ke sinaps. Pada tahap yang kelima, neurotransmitter yang dilepaskan ke sinaps tadi akan berikatan dengan autoreseptor yang di atas, yang gunanya untuk menghambat neurotransmitter lainnya dilepas, atau bisa kita katakan mengantri untuk pelepasan neurotransmitter berikutnya. Nah, pada tahap yang keenam, molekul yang sudah mengantri tadi dan sudah lepas dari vesikel dan sedang berada di dalam autoreseptor akan dilepaskan kembali untuk berikatan pada reseptor post-sinaps yang di bawah. Nah, pada tahap yang terakhir ini, pada tahap ke-7, neurotransmitter yang terletak di reseptor postsinaps akan dilepaskan kembali dengan cara mekanisme inaktivasi atau menghilangkan neurotransmitter tadi dari sinaps dan dikembalikan ke tahap pertama di saat informasi yang dibawa sudah tersampaikan. Jenis-jenis neurotransmitter itu terbagi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Sistem saraf pusat terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama GABA. GABA atau gamma aminobuktirik acid adalah neurotransmitter yang berhubungan dengan gejala-gejala gangguan jiwa, fungsi utamanya untuk menurunkan kecemasan dalam fungsi eksitasi. Dan yang kedua yaitu glutamat. Glutamat adalah transmitter yang berfungsi pengaturan kemampuan memori dalam otak dan apabila terdapat gangguan pada transmitter ini akan mengakibatkan penyakit bipolar atau epilepsi. Yang ketiga yaitu dopamin. Dopamin berfungsi sebagai pengambil keputusan, pengatur fungsi pikiran, dan berperan dalam keyakinan diri. Yang keempat yaitu serotonin. Serotonin itu berfungsi dalam suasana hati dan juga pembekuan darah,
nafsu makan, dan aktivitas tidur. Serotonin erat dengan antidepresan, dan untuk peningkatan kadar serotonin bisa melakukan aktivitas di bawah paparan cahaya matahari pagi selama 20-30 menit. Dan apabila terjadi gangguan serotonin, terdapat indikasi halusinasi atau OCD, Obsessive Compulsive Disorder, ataupun gangguan kognitif pada tubuh. Yang kelima yaitu histamin. Histamin adalah neurotransmitter yang terlibat pada sistem kekebalan tubuh dan mengatur fungsi sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom terdiri dari dua. Pertama, asetilkolin. Asetilkolin adalah neurotransmitter yang berperan dalam aktivitas beberapa hormon dan kontraksi otot, serta mengendalikan detak jantung dan fungsi otak atau daya ingat. Apabila terjadi gangguan, akan mengalami indikasi penyakit Alzheimer, ansietas, depresi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu epiperin atau adrenalin. Epiperin atau adrenalin dilepaskan saat stres atau ketakutan sehingga mempengaruhi detak jantung dan laju pernafasan, sehingga bisa mengakibatkan indikasi depresi bila terlalu kecil epiperin dalam tubuh. Sedangkan terlalu banyak epiperin dalam tubuh akan mengakibatkan indikasi perilaku kekerasan. Materi selanjutnya yaitu reseptor neurotransmitter. Reseptor neurotransmitter terbagi dua, yaitu transmitter gated channels atau ionotropik dan G-protein coupled receptors atau metabotropik. Ionotropik artinya reseptor yang berhubungan langsung dengan ion. Bagian pertama dari ionotropik yaitu reseptor nikotil asetilkolin yang merupakan reseptor nikotinik yang merespon obat-obatan seperti agonis nikotin. Nah, reseptor ini banyak ditemukan di sistem saraf pusat, otot, dan perifer. Dan juga reseptor ini berfungsi sebagai alat komunikasi otot saraf motorik yang mengontrol kontraksi otot. Yang kedua itu amino acid gated channels. Amino acid gated channels adalah termasuk penghambat utama dalam sistem saraf pusat yang akan mengontrol rangsangan saraf. Yang ketiga itu GABA gate dan glycine gated channels. GABA gate atau gamma aminobutyric acid channels adalah salah satu reseptor penghambat utama dalam sistem saraf pusat. Dan yang terakhir yaitu glycine gated channels. Glycine gated channels adalah bagian dari reseptor nikotin asetilkolin yang berfungsi sebagai penghambat transmisi neurotransmitter di sumsum tulang belakang dan batang otak. Dan bagian yang terakhir dari reseptor neurotransmitter yaitu G-protein coupled receptors atau metabotropik. Metabotropik adalah reseptor yang terhubung dengan protein untuk beberapa hormon seperti dopamin dan glutamat. Mungkin hanya itu yang bisa kami dapat sampaikan dari kelompok 6, semoga bermanfaat. Dan apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.